Shalom, perkenalkan nama saya Ardianto Mumada, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Nusa Tenggara Kupang, semester 3 dengan NIM 19010600080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai asam basa, di mana materi ini merupakan bagian mata kuliah kimia anorganik 1. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama itu asal-usul asam basa. Asal-usul asam basa ada 3 tokoh yang mengemukakan. Yang pertama oleh Lavoisier, yang kedua oleh Berzelius, yang ketiga oleh Justus von Liebig. Yang pertama oleh Lavoisier, pada tahun 1776 ia mengemukakan teori asam yang hanya berfokus pada asam oksi seperti HNO3 dan H2SO4. Sedangkan asam-asam hidrohalida tidak dapat didefinisikan. Oleh karena itu, pada tahun 1810 Sir Humphrey Davy memberikan istilah asam untuk senyawa hidrohalida meskipun kurang terstruktur. Yang kedua itu menurut Berzelius, dia mengemukakan bahwa asam adalah senyawa-senyawa yang mengandung oksida non-logam, sedangkan basa adalah senyawa-senyawa yang mengandung oksida logam. Yang ketiga menurut Justus von Liebig, yaitu pada tahun 1838, ia mengemukakan bahwa asam adalah zat-zat yang mengandung hidrogen atau yang dapat digantikan dengan logam, sedangkan basa adalah zat-zat yang mengandung hidrogen yang tidak dapat digunakan dengan logam. Yang kedua, teori asam basa. Secara umum, asam adalah cairan berasa asam yang dapat memerahkan kertas lakmus biru, dan basa adalah cairan berasa pahit dan dapat membirukan kertas lakmus merah, sedangkan garam adalah cairan yang berasa asin. Yang ketiga, reaksi asam basa. Reaksi asam basa merupakan reaksi kimia yang terjadi antara asam dengan basa. Beberapa ilmuwan telah memberikan definisi tentang konsep asam basa, meskipun beberapa definisi terlihat kurang jelas dan berbeda satu sama lain, tetapi definisi-definisi mengenai asam dan basa tersebut saling melengkapi. Jadi baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari ketujuh teori asam basa. Yang pertama, teori asam basa menurut Arrhenius, yaitu pada tahun 1887. Menurutnya ialah asam adalah senyawa yang melepaskan H+ dalam air. Contoh reaksinya itu ada HCl ditambah H2O menghasilkan H3O+ ditambah Cl-. Sedangkan basa adalah senyawa yang melepas OH- dalam air. Contoh reaksinya itu adalah NH3 ditambah H2O setimbang NH4+ ditambah OH-, di mana kelemahan dari teori Arrhenius ini ialah hanya berlaku untuk larutan dalam air saja. Yang kedua adalah teori Bronsted dan Lowry, yaitu pada tahun 1923 tokoh ilmuwan ini mengemukakan bahwa asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton H+ atau donor proton, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton H+ atau akseptor proton. Contoh reaksinya itu ada 2. Yang pertama reaksi tanpa pelarut air, dan yang kedua adalah reaksi dengan pelarut air. Contoh reaksi tanpa pelarut air itu adalah reaksinya HCl gas ditambah NH3 gas menghasilkan NH4+ ditambah Cl- menghasilkan NH4Cl solid. Yang menjadi asamnya adalah HCl dan yang menjadi basanya itu adalah NH3 gas. Sedangkan untuk reaksi dengan pelarut air, reaksinya itu adalah HCl gas ditambah H2O akus menghasilkan H3O+ akus ditambah Cl- akus dan NH4OH gas ditambah H2O akus menghasilkan NH4OH2+ akus ditambah OH- akus. Jadi di sini air dapat bersifat asam dan juga basa atau disebut sebagai amfoter. Contoh reaksi pasangan asam basa konjugasi yaitu HCl ditambah H2O setimbang H3O+ ditambah Cl-. Jadi untuk pasangan asam basa konjugasinya itu yaitu
itu adalah pasangan asam 1 dan basa 2 itu ada HCl dan Cl-. Sedangkan basa 1 dan asam 2 itu ada H2O dan H3O+. Keterangannya itu adalah asam konjugasi adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton H3O+, sedangkan basa konjugasi adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton Cl-. Ketiga, teori menurut Lewis pada tahun 1916, ia mengemukakan bahwa ada beberapa reaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan kedua teori sebelumnya. Misalkan reaksinya itu ada NH3 ditambah BF3 menghasilkan H3N kurang BF3, di mana menurutnya asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron BF3, sedangkan basa adalah senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron NH3. Yang keempat, teori menurut Lux dan Truth, yaitu pada tahun 1984. Berdasarkan teori ini, asam dan basa ditinjau dari donor dan aseptor ion oksida. Menurutnya, asam adalah spesies kimia yang dapat mendonorkan ion oksida O2-, sedangkan basa adalah spesies yang dapat menerima aseptor ion oksida. Teori ini biasa digunakan untuk meramalkan reaksi-reaksi yang berlangsung pada suhu tinggi dan proses metalurgi. Contohnya, pada temperatur tinggi senyawa anorganik melebihi contoh reaksinya. Contoh reaksinya itu adalah CaO ditambah SiO2 menghasilkan CaSiO3, di mana CaO sebagai basa merupakan penerima ion oksida dan SiO2 penerima oksida, disebut asam. Teori ini hanya berlaku pada senyawa-senyawa oksida dan anhidrida. Contoh asam anhidrida yaitu SiO2 ditambah H2O menghasilkan H2SiO3, sedangkan untuk basa anhidrida ada Ca2 plus ditambah O2 ditambah O2O menghasilkan Ca2 plus tambah 2OH. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk pengelolaan sistem anhidrat pada suhu tinggi seperti keramik dan metalurgi. Yang kelima itu teori sistem pelarut yang dikemukakan oleh Huxley pada tahun 1984 dan Selbini yaitu pada tahun 1985. Asam basa sistem pelarut ini dikembangkan oleh Kenny Esley. Berdasarkan teori ini, asam sistem pelarut yaitu spesies kimia yang bisa dilarutkan dalam pelarut tertentu dapat meningkatkan konsentrasi kation karakteristik dari pelarut tersebut. Contohnya itu cairan NH4Cl dilarutkan dalam cairan NH3, maka NH4Cl bertindak sebagai asam sistem pelarut karena dalam NH3 cairan NH4Cl terionisasi menjadi NH4+ ditambah Cl-. NH4+ inilah yang disebut kation karakteristik pelarut atau bisa juga disebut KKP. Sedangkan untuk basa sistem pelarut yaitu suatu spesies kimia yang bila dilarutkan dalam pelarut tertentu akan meningkatkan anion karakteristik pelarut tersebut. Contohnya itu jika kita mereaksikan kristal NaCl dalam cairan PoCl2, maka L disebut sebagai anion karakteristik pelarut atau AKP karena dalam campuran NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Cl- inilah yang disebut AKP. Lalu bagaimana jika padatan KCl dilarutkan dalam cairan NH3? Jika hal ini dilarutkan maka bukan termasuk teori asam basa sistem pelarut dikarenakan KCl tidak meningkatkan kation maupun anion karakteristik pelarut. Dalam hal ini pelarut tidak mengandung ion K+ dan Cl-.
dan hasil ionisasinya itu ialah HCl. Adapun metabolisme definisi sistem pelarut sama seperti definisi Arrhenius, yaitu garam dan pelarut. Contohnya kita dapat melihatnya pada tabel berikut ini. Yang keenam itu teori definisi menurut Usanovich, yaitu pada tahun 1984. Teori asam basa menurutnya yaitu pada tahun 1939 itu disebut sebagai teori positif negatif, di mana asam adalah spesies yang mampu memberikan kation untuk bergabung dengan anion atau elektron, atau juga menetralkan basa atau menghasilkan garam. Sedangkan basa adalah spesies yang mampu memberikan anion atau elektron untuk bergabung dengan kation atau juga menetralkan asam untuk menghasilkan garam. Ada dua contoh reaksi asam basa menurut teori Usanovich, yaitu yang pertama reaksinya itu ada Na2O ditambah SO3 menghasilkan 2Na plus SO4-2-min, dan yang kedua itu reaksinya 2NaCl 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2Na plus ditambah 2Cl-min. Pada contoh reaksi pertama yaitu SO3 dianggap sebagai asam karena spesies ini mampu menangkap sebuah anion O2-min, yaitu membentuk SO4-2-min. Sedangkan pada contoh yang kedua yaitu Cl2 sebagai asam karena menerima elektron dari Na. Yang ketujuh itu teori menurut asam basa lunak keras, yaitu menurut R.G. Person, yaitu 1963, asam basa Lewis asam basa lunak untuk keras. Asam basa lunak adalah asam basa yang elektron valensinya mudah terpolarisasi atau mudah dilepaskan. Sedangkan asam basa keras adalah asam basa yang mempunyai elektron valensi atau yang elektron valensinya sukar terpolarisasi. Artinya bahwa asam basa lunak mempunyai sifat polarisasi tinggi, sedangkan asam basa keras mempunyai sifat polarisasi rendah. Ion-ion logam yang terletak pada bagian kiri sistem periodik unsur itu bersifat asam keras. Hal ini karena rendahnya sifat keelektronegatifan atau tingginya sifat keelektropositifan logam-logam yang bersangkutan. Daerah batas umumnya terdapat pada logam-logam transisi. Golongan utama, golongan bagian kanan sistem periodik unsur, yaitu bersifat asam lunak. Peran klasifikasi Person untuk meramalkan reaksi asam-asam keras memilih bersenyawa dengan basa keras, sedangkan asam lunak dengan basa lunak. Demikianlah penjelasan materi mengenai asam basa. Jika ada salah kata, pengucapan dan lain sebagainya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.